Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada pagi hari ini, apakah sudah masuk semua? Alhamdulillah, sudah masuk semua dengan keadaan sehat. Meskipun kita semua belajar di rumah masing-masing secara online, anak-anak sekalian tetaplah harus semangat dan harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena dalam kondisi saat ini, kita perlu menjaga kesehatan dan kebersihan dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, serta selalu memakai masker, agar terhindar dari virus corona ini. Mari kita saling mendoakan dan tetap berada di rumah masing-masing. Materi yang sudah kita pelajari minggu lalu adalah tentang cerita fantasi. Materi kita hari ini adalah tentang teks prosedur. Kompetensi dasarnya 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cenderamata dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memerinci struktur teks prosedur. Untuk memahami teks prosedur ini, amatilah contoh teks prosedur pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tutorial cara itu adalah ada 6 langkah. Mari kita praktekkan. Yang pertama, menggunakan hendra. Kita keluarkan cairannya. Kemudian ingat, tepung, selaci, bubur. Telapak tangan 1, 2, 3, 4 ke punggung. 1, 2, 3, 4. Punggung satu lagi. 1, 2, 3, 4. Kemudian sela-sela. 1, 2, 3, 4. Kemudian kunci. Kunci 1, 2, 3, 4. Lalu putar-putar seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita lanjut lagi. 1, 2, 3, 4. Putaran lain adalah seperti ini. Telapak tangan di bawah, kemudian jari dipuncukkan, kemudian diputar searah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Satunya lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, itu tutorial 6 langkah cara cuci tangan menggunakan hand dryer. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah anak-anak mengamati video tentang contoh teks prosedur, tentu kita sudah mengetahui tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah teks prosedur untuk memandu cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya, atau cara memainkan alat musik, cara menggunakan alat. Jadi, teks yang pertama ini tentang memandu cara penggunaan alat. Jadi, cara menggunakan alat, benda, atau sejenisnya, alat musik, ini termasuk dalam teks prosedur yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah teks prosedur untuk memandu cara membuat, ada bahan, cara, dan langkah suatu aktivitas dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Bagian yang kedua ini adalah mengenai cara membuat, berarti seperti membuat kue, minuman, tentu ada bahan dan cara dan langkah yang harus dilakukan. Kemudian bagian yang ketiga adalah teks prosedur. Teks prosedur yang ketiga ini bertujuan untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, misalnya cara menari, cara melakukan senam. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menari dan melakukan senam apa saja, dia termasuk dalam bagian teks prosedur yang ketiga. Adapun struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah. Dalam langkah-langkah ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama bentuk penyajian langkah, yang bagian kedua adalah penggunaan kalimat perintah, saran, larangan dalam langkah-langkah. Dan bagian yang keempat adalah penutup.
Struktur teks prosedur bagian tujuan adalah pada bagian tujuan berisi tentang apa yang ingin dikemukakan atau diperkenalkan, yaitu sesuatu yang dibuat atau dilakukan. Misalnya tujuan kita melakukan teks prosedur itu apa, kemudian tujuannya apa. Jadi termasuk ke dalam bagian struktur yang pertama. Nah, bagian struktur yang kedua adalah bahan dan alat. Pada bagian bahan dan alat berisi informasi tentang bahan-bahan maupun alat yang dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi bagian struktur yang kedua adalah mempersiapkan bahan dan alat. Bahan-bahannya apa saja dan alat-alatnya apa saja yang perlu dipersiapkan. Kemudian struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah, mencantumkan langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Jadi kita harus mencantumkan apa saja yang harus kita lakukan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Bentuk penyajian langkahnya, dalam teks prosedur bisa disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk bagian yang kedua, dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Jadi kita perhatikan penomorannya. Kemudian penggunaan kata penghubung pada langkah. Yang pertama adalah menyatakan waktu, kemudian, ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Kemudian yang bagian B, menyatakan tujuan, supaya, untuk, agar. Contohnya adalah untuk mencapai hasil terbaik panggang dengan api kecil sekitar 10 menit. Jadi, kata yang digunakan di sini untuk tujuannya adalah kata untuk. Bagian yang ketiga adalah menyatakan urutan, yaitu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Penggunaan kalimat perintah, saran, larangan dalam langkah-langkah. Perintah, lakukan ini, lakukan itu. Untuk kata dengan saran, untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya lakukan ini. Kemudian peringatan, hindari, jangan lakukan. Kemudian kata konjungsi atau disebut juga dengan kata sambung, urutan langkah-langkah, pertama, kedua, kemudian berikutnya, setelah ini, setelah melakukan ini. Untuk memberi batasan digunakan konjungsi, sampai, hingga, dengan diaduk terus. Terdapat pelepasan karena banyak hal yang sama sehingga selalu banyak kalau tidak dilepaskan. Kemudian struktur yang terakhir adalah penutup. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain atau sinonim atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan. Nah, dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan setelah anak-anak melihat contoh teks prosedur dari video yang telah diamati, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk memantapkan pemahaman anak-anak tentang teks prosedur ini, kerjakan tugas tentang teks prosedur acak dan susun dengan urutan yang benar sesuai struktur teks prosedur. Tugasnya adalah di sini ada cara membuat getuk linri, ada bahannya dan langkah-langkahnya. Perlu anak-anak ketahui, di sini adalah langkah-langkah secara acak. Tugasnya adalah susun secara benar, kemudian tentukan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur adalah tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Tugasnya ditulis di buku tugas, tugasnya dipoto dan kirim kembali ke grup ini. Setelah kita mempelajari materi teks prosedur, silakan anak-anak simpulkan materi kita pada hari ini. Semua tugas sudah Ibu terima. Secara keseluruhan, peserta didik memahami tentang teks prosedur karena telah menjawab dengan benar. Untuk materi selanjutnya, menulis dan memeragakan teks prosedur. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa. Ibu akhiri dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.